Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai tugas dari perancangan proses bisnis. Dan di sini kami mengambil prototipe atau objek amatan yaitu dari UMKM Salad Pahlawan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Yuvens Maria Yunianto dengan NIM 120320092 dari IE0303. Selanjutnya ada Nabila Adina dengan NIM 120319006 dari IE0201. Selanjutnya ada Kurniawan Adi Chandra dengan NIM 12031900015 dari IE0201. Oke, selanjutnya untuk pendahuluan saya serahkan kepada Kurniawan, silahkan untuk dijelaskan. Ya, untuk latar belakang bisnis di Surabaya sudah sangat banyak, dari usaha UMKM hingga perusahaan besar, sehingga persaingan bisnis semakin kompleks. Persaingan dalam menjual produk maupun jasa semakin banyak, sehingga banyak bermunculan cara-cara baru untuk memikat hati para konsumen. Salad Pahlawan hadir sebagai usaha UMKM yang memiliki tujuan mulia dengan menghadirkan opsi untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya berupa makanan sehat, yakni salad buah dengan kandungan buah-buahan segar tanpa jeli, sehingga benar-benar terfokuskan nilai tujuan, yakni makanan yang menyehatkan bagi masyarakat Surabaya. Salad Pahlawan juga merupakan bisnis yang dirintis dengan beberapa mahasiswa kampus di Surabaya. Tentu ini akan memberikan nilai lebih bagi kami sebagai mahasiswa agar meningkatkan motivasi dan memunculkan inspirasi bagi kami untuk memulai suatu hal di masa muda dengan perancangan dan pertimbangan yang matang. Untuk profil bisnis Salad Pahlawan, yang pertama nama bisnis yaitu Salad Pahlawan. Untuk sektor bisnis bisa food and beverage. Untuk jam operasional setiap hari pukul 11.00 sampai 18.00 WIB. Untuk lokasi outlet Jalan Lebak Arum Barat, Gading, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Untuk Instagram bisa @saladpahlawan.id. Untuk WhatsApp bisa ke nomor 089 534 2000 593. Oke, baik, Selanjutnya selanjutnya ke yaitu pembahasan. yaitu selanjutnya pembahasan. Next. Yang pertama ada job tagging sheet. Sini job tagging ini dimulai dari cek stok di rumah produksi yang eh, aktivitasnya dimulai pukul 5.30 sampai jam 6. Terus yang kedua ada perjalanan ke pasar, itu dimulai pukul 6 sampai 6.30. Lalu belanja bahan baku dimulai pukul 6.30 sampai jam 7. Kemudian perjalanan ke rumah produksi dari jam 7 sampai jam 7.30. Lalu memulai produksi pukul 7.30 sampai jam 10.30. Produksi yaitu perjalanan ke outlet membawa stok dari pukul 10.30 sampai jam 11. Setelah itu persiapan buka outlet jam 11 sampai jam 11.10, sekitar 10 menit. Kemudian promosi di Instagram pukul 11.10 sampai 11.20. Kemudian penjualan mulai normal selama outlet dibuka dari pukul 11.20 sampai jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian outlet tutup pukul 6 sampai jam 6.10. Kemudian setelah tutup kita cek penjualan dan evaluasi dari pukul 6.10 sampai 6.30 menit. Kemudian perjalanan ke rumah membawa sisa stok pukul 18.30 sampai jam 7. Kemudian penyimpanan stok di lemari es selama kurang lebih sehari.
dari jam 7 malam sampai jam 10 pagi di esok hari. Kemudian selanjutnya ada workstation lockship. Sini kami hanya menggunakan lemari pendingin dengan proses pendinginan yang aktivitasnya dimulai pukul 7 hingga jam 5 pagi. Selanjutnya ada general process start. Ini untuk prosesnya untuk cek stok produksi rumah di rumah produksi untuk itu memakan waktu 30 menit. Jadi dari total seluruh aktivitas cek stok ini termasuk 3,7% dari 100%. Terus yang kedua ada aktivitas perjalanan ke pasar ini juga memakan waktu 30 menit dengan persenannya sama 3,7% dari 100%. Lalu ada kegiatan belanja bahan baku ini juga memakan waktu 30 menit dengan persentase 3,7% dari 100%. Kemudian untuk aktivitas perjalanan ke rumah produksi juga sama 30 menit dengan persentase 3,7 dari 100% aktivitas. Lalu aktivitas produksi ini memakan waktu sekitar 180 menit, yang mana persentasenya 22,22% dari 100% total time aktivitas. Selanjutnya yaitu perjalanan ke outlet membawa stok memakan waktu sekitar 30 menit dengan persentase 3,7% dari 100%. Lalu persiapan buka outlet ini memakan waktu hanya 10 menit dengan persentase 1,23% dari 100% total waktu aktivitas. Kemudian aktivitas promosi di Instagram memakan waktu 10 menit juga dengan persentase 1,23% dari 100% total waktu aktivitas. Kemudian untuk aktivitas penjualan normal selama outlet dibuka ini memakan waktu sekitar 400 menit dengan persentase paling tinggi yaitu 49,38% dari 100% total waktu aktivitas. Kemudian outlet tutup memakan waktu sekitar 10 menit dengan persentase 1,23% dari 100% total waktu aktivitas. Kemudian cek penjualan dan evaluasi memakan waktu 20 menit dengan persentase 2,47% dari 100% aktivitas. Yang terakhir yaitu perjalanan ke rumah produksi dan membawa stok sisa memakan waktu 30 menit dengan persentase 3,7% dari 100%. Jadi total waktu dalam sehari itu memakan waktu sekitar 810 menit dengan persentase 100%. Kemudian sini ada proses bisnis salad pahlawan yang terhitung efektif dari mulai produksi, penjualan, hingga ke promosi melalui media sosial. Namun proses tersebut bisa lebih efektif lagi ketika semua produksi dan outlet menjadi satu tempat sehingga waktu transport dapat berkurang dan biaya transport juga berkurang. Berikut yaitu bila dipilah dengan prinsip value added dan non value added. Untuk aktivitas cek stok di rumah produksi tetap sama 30 memakan waktu 30 menit dengan persentase 4%. Kemudian perjalanan ke pasar juga 30 menit dengan persentase 4%. Untuk belanja bahan baku juga sama 30 menit dengan persentase 4%. Lalu perjalanan ke rumah produksi memakan waktu 30 menit sama yaitu 4% juga. Untuk produksi memakan waktu sekitar 180 menit dengan persentase 24%. Untuk persiapan buka outlet ini sama 10 menit memakan waktu 1,3%.
Terus untuk promosi di Instagram memakan waktu 10 menit dengan persentase 1,33%. Lalu untuk penjualan normal selama outlet dibuka, ini memakan waktu 400 menit dengan persentase terbesar yaitu 53,33%. Lalu tutup outlet memakan waktu 10 menit dengan persentase 1,33%. Yang terakhir yaitu cek penjualan dan evaluasi memakan waktu sekitar 20 menit dengan persentase 2,67%. Jadi total total waktunya yaitu ada 750 menit dengan persentase tetap 100%. Jadi dari total proses value edit yang itu sama. Yang berikutnya yaitu ada non value editnya. Untuk perjalanan ke outlet membawa stok ada waktu sekitar 30 menit dengan persentase 0, dan perjalanan ke rumah produksi membawa stok sisa juga 30 menit dengan persentase 0. Dari non value edit yang sudah diklasifikasi dapat terlihat waktu yang terpangkas yaitu sekitar 60 menit. Lalu untuk general proses chartnya, untuk operasi ini prosesnya sekitar 640 menit dengan persentase 82%. Di prosesnya untuk redesign prosesnya tetap sama 640 menit dengan presentasi 85%. Untuk inspeksinya memakan waktu 50 menit dengan presentasi 4%. Di bagian current prosesnya, untuk di bagian redesign prosesnya ada 50 menit dengan presentasi 5%. Di bagian transportasi ini memakan waktu sekitar 110 menit dengan presentasi 4%. Di bagian current proses untuk redesainnya ada 60 menit dengan presentasi 10%. Lalu di defensesnya ini ada -2 dengan waktu -60. Terus untuk di bagian storage atau penyimpanan itu hanya satu. Di bagian current proses dan redesign. Untuk delaynya tidak ada, jadi totalnya yaitu untuk dua kegiatan itu berkurang dengan waktu 60 menit. Next. Baik, selanjutnya ke proses flow diagram. Nah, proses flow diagram ini mendeskripsikan atau memperlihatkan bagaimana pelayanan di Salat Pahlawan ini atau transaksi juga terjadi, gitu kan? Nah, ini proses flow diagram ini juga merupakan rangkaian proses pelayanan konsumen saat berkunjung ke outlet. Nah, untuk di front desk yang biasa dilayani oleh karyawan atau biasanya tim penjual, ya kan, itu melakukan kegiatan pemesanan, ya kan, oleh customer. Lalu dicatat pesanan oleh karyawan dan customer langsung membayar. Jadi tidak ada proses lagi. Jadi setelah pesan langsung bayar gitu. Setelah pembayaran selesai, pesanan akan diteruskan ke tim produksi untuk dibuatkan pesanannya. Nah, kemudian tim produksi ini memberikan pesanan yang sudah jadi ke front desk untuk diberikan ke customer, lalu dinikmati oleh customer. Simpelnya seperti itu. Lalu proses flow diagram yang kedua ini ada LD calculation. Nah, pada proses bisnis Salat Pahlawan ini tidak terlalu banyak untuk loadnya atau ibaratnya pemindahan barangnya. Nah, di sini saya umpamakan saja dari A ke B, yaitu A ini mendeskripsikan rumah produksi dan B ini outlet, yang dimana yang dipindahkan ini adalah stok saladnya. Nah, untuk dari A ke B, saya asumsikan katakanlah membawa 30 stok, membawa 30 stok dengan jarak atau distance, ya, load distance-nya itu 1, hitungnya sebenarnya cuma satu satuan aja setiap perpindahan.
Lalu kemudian setelah dibawa ke outlet itu kan pasti ada sisa kan, atau misalnya biasanya habis. Nah, di sini saya asumsikan tersisa 10 stok. Itu dari B ke A atau dari outlet ke rumah produksi. Itu loadnya 10 dan distance-nya 1. Nah, jadi total di sini ada LD score-nya untuk dari A ke B itu 30. Lalu untuk dari B ke A itu 10. Jadi total dari LD score-nya adalah 40. Ini saya mengerjakan berdasarkan apa yang ada di PPT gitu. Selanjutnya ada proses activity chart. Sesuai dengan proses atau activity yang sudah tadi dibahas sedikit oleh Nabila. Nah, di sini yang pertama ada cek stok di rumah produksi. Ini termasuk inspection, makanya itu tandanya kotak. Ya kan? Dan itu membutuhkan waktu 30 menit. Lalu ada transport, yaitu perjalanan ke pasar. Lalu membutuhkan waktu 30 menit. Dan value code ini, yang V itu menandakan value, yang N itu non value edit, dan C itu kontrol. Jadi tadi untuk cek stok itu termasuk kontrol, perjalanan ke pasar itu value edit. Lalu setelah perjalanan ke pasar, belanja bahan baku yang biasanya membutuhkan waktu 30 menit, yang juga termasuk value edit, yang termasuk dalam simbol operation. Lalu kemudian perjalanan ke rumah produksi membutuhkan waktu 30 menit, dan value code-nya itu value edit, dan simbolnya itu anak panah itu atau transport. Lalu untuk produksi membutuhkan waktu 180 menit, dan termasuk dalam value code-nya value edit, dan termasuk dalam simbol operation. Hanya perjalanan ke outlet kan, untuk membahas stok membutuhkan waktu 30 menit. Ini termasuk dalam non value edit yang sudah tadi kita pisahkan juga. Simbolnya itu transport atau anak panah. Lalu persiapan buka outlet 10 menit termasuk dalam value edit dan operation. Jadi untuk promosi di Instagram waktunya cuma 10 menit aja, termasuk dalam value edit juga dan termasuk dalam operation. Lalu penjualan normal selama outlet buka ini membutuhkan waktu 400 menit dan value edit serta simbolnya juga operation. Lalu tutup outlet 10 menit, value edit juga, operation juga. Lalu untuk cek penjualan atau hasil penjualan dan evaluasi ini biasanya membutuhkan waktu 20 menit aja, dan termasuk dalam value code-nya control, dan termasuk dalam inspection atau yang simbolnya kotak ini. Lalu perjalanan ke rumah produksi lagi membawa sisa stok, kalau ada sisa biasanya butuh waktu 30 menit. Lalu ini termasuk dalam non value edit dengan simbolnya transport atau anak panah. Sisanya yaitu penyimpanan stok, storage. Selanjutnya yaitu SSM atau Service System Maps. Ini sebenarnya perpanjangan dari proses flow yang tadi, flow chart. Nah, ini keterangan dari flow chart ini dimulai dari start atau incoming order. Incoming order itu, nah pesanan ini datang dari customer. Nah, setelah customer ingin memesan, dia harus memberikan informasi tentang pesanannya kepada tim penjualan. Nah, tim penjualan ini yaitu front desk yang tadi. Nah, dari situ di tim penjualan dipastikan apakah orderannya sudah selesai. Kalau belum, akan dikembalikan lagi ke customer. Prosesnya seperti itu. Kembalikan ke customer harus memperjelas lagi. Setelah selesai, orderannya dipastikan lagi sudah selesai, orderannya sudah, maka langsung dilanjutkan, yaitu tim penjualan menyalurkan informasinya kepada tim produksi untuk produksinya atau pesanannya disiapkan, kan? Nah, sembari menunggu persiapan itu tadi, tim penjualan ini memberikan bill atau tagihannya ke customer atas pesanannya tadi.
lalu customernya ini mempersiapkan pembayaran, ya kan, langsung secara cash, secara pembayaran. Setelah pembayarannya sudah diselesaikan dengan tim penjualan, maka proses pembayaran atau payment sudah selesai sampai di situ. Nah, setelah selesai, nanti dari tim produksi ini menyerahkan hasil jadi pesanannya ke front desk lagi atau tim penjualan tadi, lalu dari tim penjualan diserahkan ke customer. Nah, maka dari itu prosesnya sudah selesai, yaitu end. Kemudian ada Bisagi Modeler, nanti akan di running. Di sini simpelnya sama, ya, dimulai dari incoming order, habis itu dari customer memberikan informasinya tentang pesanannya ke tim penjualan, lalu dari tim penjualan dipastikan lagi, bila belum dikembalikan lagi ke customer, kalau sudah diteruskan oleh tim penjualan, lalu disampaikan informasi pesanan ke tim produksi mempersiapkan pesanannya, untuk tim penjualan memberikan bill ke customer, lalu customer menerima billnya dan menyiapkan untuk pembayarannya. Setelah dibayar ke tim penjualan, proses pembayaran sudah selesai. Lalu setelah pembayaran selesai, proses ordernya masih berjalan, yaitu dari tim produksi memberikan ke tim penjualan lalu diberikan ke customer. Setelah itu order proses complete atau selesai. Ya, ini ada bab ketiga yaitu penutup. Next. Ya, untuk kesimpulan, perancangan proses bisnis sangat penting untuk memulai terbentuknya bisnis yang besar di kedepannya. Dengan perancangan yang matang dapat menunjang bisnis juga bertahan dari kondisi yang sudah diantisipasi saat merancangnya. Salah pahlawan menunjukkan akan perancangan proses bisnis yang matang. Ditunjukkan akan kekuatan bisnis ini yang terbilang kecil namun berhasil survive dari kondisi yang sulit seperti pandemik hingga sekarang sejak 2 tahun yang lalu. Para pahlawan sudah menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Analis dengan metode perancangan proses bisnis pada laporan ini, para pahlawan menunjukkan bisnis yang sudah kuat, bertahan dan efektif dalam aktivitas bisnisnya terbagi dari job stocking sheet hingga SSM flowchart. Next. Ya, untuk saran, salah pahlawan sudah menjadi perancangan dan proses bisnis yang efektif dalam setiap aktivitasnya. Tentu juga bisnis harus terus berkembang dan mengikuti perkembangan dengan mempertahankan tujuan awal, yakni menjadi opsi makanan sehat untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Dengan tujuan yang jelas ini, harapan kami bukan lagi untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya, melainkan untuk skala yang lebih besar, yakni Pulau Jawa, hingga skala nasional dengan terbukanya banyak cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.